pemirsa, tetap bersama kami di sejarah penemuan-penemuan yang ada di dunia untuk mendapatkan info terbaik. Kali ini kami akan membahas tentang penemu pakaian pertama kali di dunia. Pakaian manusia sudah ada sejak zaman purbakala. Saat itu, manusia belajar menggunakan kumparan untuk memintal benang dari serat tanaman dan hewan. Sehingga, kumparan menjadi alat tenun primitif pertama yang pernah dibuat dalam sejarah peradaban manusia. Meskipun belum diketahui pasti kapan pakaian muncul, tapi dari bukti penelitian menunjukkan bahwa pakaian sudah ada sejak 100.000 hingga 500.000 tahun yang lalu. Di beberapa wilayah, Neanderthal adalah bangsa yang pertama kali membuat pakaian. Mereka belajar untuk menggunakan kulit binatang yang diburu dan kulit pepohonan sebagai bahan pakaian dengan penutup untuk perlindungan dari cuaca dingin, suhu panas, dan hujan, terutama saat manusia berimigrasi atau berpindah ke iklim yang baru. Pakaian dan tekstil sangat penting dalam sejarah manusia dan mencerminkan bahan yang telah digunakan. Kemudian, manusia Cro-Magnon mengembangkan pakaian menggunakan jarum dan benda runcing dari tulang binatang. Kemudian, dibuat titik di salah satu ujung dan mata runcing di ujung lainnya. Dengan alat tersebut, mereka mampu menggabungkan beberapa kulit menjadi sebuah jubah. Jubah tersebut berbentuk persegi panjang yang diikat dan dibuat lubang sebagai leher. Jubah ini tak memiliki lengan yang diikat dengan ikat pinggang dari sisa kulit. Kemudian, di Republik Ceko ditemukan alat tenun pertama dalam bentuk tekstil. Keranjang dan jaring yang terbuat dari potongan tanah liat dan berusia 27.000 tahun. Alat tenun berkembang secara bertahap selama ribuan tahun. Perubahan-perubahan kecil yang dilakukan oleh banyak orang dari berbagai generasi berkontribusi pada penyempurnaan alat tenun. Setelah mengenal tradisi menenun, manusia mulai memanfaatkan benang yang dipintal dari kapas, bulu domba, atau ulat sutra untuk dijadikan kain sebagai bahan dasar pakaian. Dari zaman kuno sampai sekarang, mereka memiliki pandangan masing-masing tentang berpakaian sendiri menurut kebudayaan mereka. Arkeolog juga menemukan pengukur rajutan, kumparan jarum, dan tongkat tenun yang diyakini digunakan dalam pembuatan tekstil. Kemudian, muncul kain pada 5000 sebelum Masehi sebagai pakaian beras dan serat alami. Peradaban Mesir dan India memperkenalkan jeramin dan katun yang terbuat dari serat tanaman. Terdapat kain dengan wol dari bulu hewan. Kemudian, Tiongkok memperkenalkan sutra yang terbuat dari serat ulat sutra. Memasuki era modern dan berkembangnya pengetahuan manusia, pada abad ke-20 kain mulai terbuat dari mineral atau serat sintesis. Jenis-jenis kain yang sekarang kita kenal untuk membuat pakaian antara lain rayon, asetat, nilon, akrilik, polyester, dan spandek. Pakaian kemudian mengalami perkembangan dari masa ke masa. Setelah mengenal kain, kemudian muncul beberapa bagian pada pakaian, di antaranya seperti kancing, kerah, saku, dan resleting. Setiap bangsa mengenal sesuai dengan kebudayaan masing-masing. Jauh sebelum memasuki abad Masehi, bangsa Mesir, Persia, Yunani, Romawi sudah mengenal tradisi berpakaian. Sekitar 2000 sebelum Masehi, pakaian mulai dibuat dengan cara ditenun. Saat itu, bangsa Mesir sudah menenun kain linen. Pada zaman Mesir kuno, Yunani, dan Romawi, pakaian mulai menjadi lebih rumit dan memiliki fungsi sosial serta simbolisme. Pakaian menjadi tanda status sosial dan juga digunakan untuk membedakan gender dan kelas. Pada zaman abad pertengahan,
pakaian masih sangat bergantung pada bahan-bahan alami seperti wool dan linen. Pakaian seringkali rumit dan mencerminkan status sosial. Penemuan teknik seperti penenunan dan penelitian memungkinkan pakaian menjadi lebih halus. Pada zaman Renaissance sampai abad ke-18, zaman Renaissance membawa perubahan dalam gaya pakaian dengan bentuk yang lebih elegan dan estetika yang lebih artistik. Pada abad ke-18, munculnya gaya rokoko dan kemudian gaya klasik yang lebih sederhana mempengaruhi mode. Pada zaman revolusi industri pada abad ke-19 membawa perubahan besar dalam produksi pakaian. Teknologi baru memungkinkan produksi massal pakaian yang lebih terjangkau, menghilangkan sebagian besar perbedaan antara kelas sosial dalam hal busana. Pada zaman abad ke-20 ditandai oleh perubahan cepat dalam tren, gaya yang beragam, dan pengaruh budaya pop dari era flapper pada tahun 1920-an hingga revolusi pakaian pada tahun 1960-an. Gaya pakaian sangat bervariasi. Setiap individu memiliki gaya berpakaian yang unik dan menjadi sejarah pakaian. Pakaian adalah cerminan dari diri kita, dari budaya kita, dan dari zaman kita. Begitulah penjelasan tentang bagaimana pakaian pertama ditemukan. Terima kasih telah menyaksikan sejarah penemu hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan untuk berita terbaru tentang penemu-penemu yang ada di dunia.